Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kakak-kakak, adik-adik segenap anggota pramuka, juga kaum muslimin dan muslimat di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga, serta di mana saja siaran ini dapat ditangkap. Marilah saya mengajak kepada diri sendiri dan teman-teman sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita berbagai kenikmatan, utamanya nikmat sehat dan nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa serta ibadah lainnya di bulan Ramadan tahun ini yang alhamdulillah sudah mencapai hari yang ke-22. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiul Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua bagian dari umat beliau yang selalu mendapatkan hidup yang berkah dan barokah, dan insya Allah akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya kelak di hari kiamat. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, melalui kesempatan ini izinkan kami mengingatkan kepada saya dan teman-teman sekalian bahwa kita harus selalu bersyukur bahwa kita masih dikaruniai badan yang kuat dan sehat, diberikan panca indera yang masih berfungsi lengkap, sehingga kita secara normal bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan di dalam hidup dan penghidupan kita ini. Bayangkan saja kita pada suatu ketika sedang sakit, maka kesehatan menjadi sangat bernilai harganya, sangat besar artinya. Sekarang kita sehat, bisa menghirup udara bebas tanpa bayar, gratis. Bayangkan kalau kita sedang sakit dan terpaksa harus diinfus, harus dioksigen, yang semuanya tentu harus dibayar dengan harga yang tidak murah. Dalam kaitan ini, kakak-kakak dan adik-adik yang saya cintai, cara mensyukuri nikmat Allah yang begitu luar biasa ini adalah dengan cara terus berupaya menebar kebaikan bagi sesama kita. Berbuat baik tidak hanya bermanfaat bagi orang lain yang menerima kebaikan kita, tapi juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 berfirman yang artinya kurang lebih, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Di sisi lain, teman-teman sekalian, bahwa ketika kita berbuat baik, badan kita akan menjadi semakin sehat. Tubuh kita merespon kebaikan itu dengan menghilangkan stres dan menciptakan rasa bahagia. Apakah berbuat baik itu mesti dengan uang? Saya kan tidak punya uang. Nah, ini tentu pendapat yang keliru. Berbuat baik dengan menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik, untuk mendengarkan keluh kesah teman. Tangan kita jadikan untuk menolong. Kaki kita ringankan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Kalau dipikir-pikir, segelas air putih tentu tidak ada artinya apabila dia bersanding dengan kopi, susu, anggur, atau minuman yang lebih segar lainnya. Akan tetapi, air putih
meskipun dalam takaran yang sedikit, hanya segelas, tentu menjadi sangat berharga bagi orang yang sedang kehausan. Ini artinya apa? Artinya kita tidak usah menimbang-nimbang bobot kebaikan itu, karena dampak dari kebaikan itu tidak selalu bisa diramalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW sudah menegaskan dalam hadisnya bahwa janganlah meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Senyum, berbicara, berkontak mata, menghargai orang yang datang ketika kita sedang kumpul-kumpul, itu bagian dari kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 memfirmankan bahwa barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya adalah pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa perbuatan jahat, maka dia tidak akan diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Artinya apa? Artinya di samping bermanfaat untuk diri kita sendiri, membuat kita damai, pikiran tenang, dan bahagia karena bisa menolong orang sekalipun barangkali pertolongan-pertolongan kecil, namun Allah tetap mencatatnya dan menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Teman-teman pramuka barangkali sering melaksanakan kerja bakti, sering melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, terutama yang melalui Pramuka Peduli, menanam pohon, membersihkan sungai, dan hal-hal lain yang tidak secara langsung berdampak pada kemanfaatan orang. Kalau kita menanam pohon, maka suatu ketika pohon itu menjadi besar, maka dia akan menghasilkan oksigen. Kalau menghasilkan buah, tentu buahnya akan bermanfaat. Kalau tidak dimakan manusia, barangkali dimakan oleh hewan-hewan, burung, ular, dan mereka memanfaatkan hasil dari kebaikan-kebaikan kita. Ketika kita membersihkan sungai, tentu sungainya menjadi jernih, kemudian ancaman banjir dapat dihindari. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada kaidah yang bisa mengingatkan kita semua untuk terus berbuat baik pada orang lain, yakni hadis Nabi SAW yang artinya siapa yang menolong saudaranya dalam kebutuhannya, maka Allah pun akan menolong dalam kebutuhannya. Artinya apa? Artinya kalau kita berbuat baik, sekalipun kita tidak mendapatkan balasan langsung dari orang yang kita tolong, namun demikian Allah menjanjikan bahwa akan ada pertolongan baginya. Teman-teman tentu sering merasakan bahwa suatu ketika ditimpa kesulitan, qadarullah, bahasa Jawanya dilalah kersane Allah, ada kemudahan, ada pertolongan. Nah, barangkali itu adalah buah dari kita berbuat baik, disadari atau tidak. Oleh karena itu, teman-teman yang saya hormati, saya cintai, melalui mimbar singkat ini, kakak mengajak, ayo kita terus berbuat baik. Ayo kita tebarkan kebaikan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Mari kita jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Sekian, kalau ada kebenaran itu pasti datangnya dari Allah semata. Dan apabila ada kesalahan, tentu itu karena kebodohan. Selamat menikmati buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.